PTN 2253011. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya biomekanika olahraga. Yang pertama ini ada gaya. Gaya itu ada 5, yaitu 1. Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Yang kedua, gaya dapat merubah posisi dan gerak juga bentuk. Yang ketiga, gerak adalah besaran faktor karena mempunyai arah dan nilai. Yang keempat, satuan gaya sama dengan F dalam kurung force. Satuan internasionalnya N sama dengan Newton. Yang kelima, alat ukur suatu gaya adalah dinamometer atau dinamo pegas. Di slide kedua ini ada sifat gaya dan pengaruh gaya pada benda. Yang pertama itu ada gaya dapat menyebabkan kecepatan gerak benda. 2. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak dan sebaliknya. 3. Gaya dapat merubah arah suatu benda. 4. Gaya dapat merubah bentuk suatu benda. Selanjutnya ini ada gerak manusia. Gerak itu adalah kegiatan atau proses kegiatan, tempat, atau posisi ditinjau dari titik pandang tertentu. Gerak juga terdiri dari ada 3 macam, yaitu gerak badan secara keseluruhan, kedua gerak anggota badan, 3 gerakan suatu benda atau alat oleh benda. Selanjutnya itu ada pada gerak pada benda. Gerak manusia dapat kita amati karena adanya perubahan posisi dari tubuh atau anggota tubuh dalam ruang dan waktu. Gerak ini terjadi karena dipengaruhi oleh gaya atau kontraksi otot. Gerak manusia terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya berlari merupakan perubahan tempat, membusungkan dada, perubahan volume, menekuk siku atau berjongkok merupakan perubahan sikap. Selanjutnya ada gerakan sendi pada bidang sagital. Yang pertama itu ada fleksi. Fleksi merupakan gerakan menekuk sendi atau memperkecil sudut antar dua tulang. Yang kedua, ekstensi merupakan kebalikan dari fleksi, yaitu memperbesar sudut antara dua tulang. Yang ketiga, dorsofleksi menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. Yang keempat ada plantar fleksi, kebalikan dari dorsofleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang. Selanjutnya ada gerakan sendi pada bidang frontal. Itu ada inversi adalah menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. F. Eversi menggerakkan sendi ke arah luar. G. Protraksi menggerakkan tulang belikat ke depan interior menjauhi tubuh. H. Introduksi menggerakkan tulang belikat ke belakang atau posterior mendekati tubuh. Selanjutnya ada gerakan sendi pada bidang transvers. A. Rotasi menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam atau internal maupun keluar eksternal. B. Pronasi. Pronasi itu memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap posterior ke belakang ketika dengan diluruskan apabila siku ditekuk. Siku ditekuk 90 derajat. Maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah atau inferior. C. Supinasi itu adalah memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior ke depan ketika tangan diluruskan apabila siku ditekuk 90 derajat. Maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas. Selanjutnya ada gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan atau multiplanar. Itu ada A. Sirkumduksi atau gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi yang menciptakan gerakan melingkar. B. Oposisi gerakan melingkar pada ibu jari. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Secara anatomi, tubuh dibagi menjadi 3 bagian, sagital, frontal, dan transvers. Gerakan yang dapat dilakukan oleh sendi sinovial dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuhnya, yaitu ada 4 contoh, yaitu yang pertama sagital. Sagital itu ada fleksi, ekstensi, dorsofleksi, dan plantar fleksi. Yang kedua ada frontal,
Itu ada abduksi, adduksi, elevasi, depresi, eversi, rotaksi, dan retraksi. Yang ketiga itu ada transversal, itu ada rotasi, pronasi, sipunasi, atau sirkumduksi. Yang keempat dan terakhir ada multiplanar, sirkumduksi, dan oposisi. Sekian penjelasan saya